Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yona Kamalia Sahalesi, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas. Saya adalah dosen tetap pada program studi D3 Keperawatan Ambon, Poltekkes Kemenkes Maluku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah keperawatan gerontik. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa keperawatan semester 4 dengan kode mata kuliah WAT 54124 berbobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 kali pertemuan evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep lansia, konsep keperawatan gerontik, asuhan keperawatan pada individu dan kelompok khusus lansia, konsep penata laksanaan gangguan fisik, mental, sosial, kultural yang terjadi pada lanjut usia dan penata laksanaannya, asuhan keperawatan pada lansia dalam konteks kelompok, posyandu lansia, dan bukan hanya itu, mata kuliah ini juga mengajarkan mahasiswa melakukan praktik asuhan keperawatan pada lansia, mulai dari tahap pengkajian sampai tahap pendokumentasian asuhan keperawatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Unit Penjaminan Mutu Prodi Keperawatan Ambon. Mata kuliah keperawatan gerontik memiliki 2 CPMK yang meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keperawatan gerontik, konsep lansia, dan penuaan, konsep perubahan dan masalah kesehatan pada lansia, posyandu lansia, latihan kognitif pada lansia. CPMK 2, mahasiswa mampu mendemonstrasikan proses asuhan keperawatan gerontik, studi kasus lansia dengan gangguan kognitif dan gangguan mental, demensia, dan delirium. Secara singkat, deskripsi mata kuliah keperawatan gerontik adalah mata kuliah ini membahas konsep lansia dengan segala kompleksitas permasalahannya dan asuhan keperawatan kesehatan pada lansia dalam rentang sehat sampai sakit. Lingkup asuhan keperawatan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pemulihan kesehatan lansia dengan pendekatan proses keperawatan dan melibatkan keluarga secara penuh serta pemanfaatan sumber daya yang ada di komunitas. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya menyampaikan materi kuliah dan RPS yang dapat diunduh pada Siakat Poltekkes Kemenkes Maluku serta presentasi interaktif secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan didukung beberapa media pembelajaran seperti video, lembar kerja SOP, kuis menggunakan Google Form, dan Canvas sebagai media pendukung pembelajaran. Untuk interaction pada mata kuliah ini, saya melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi, serta redemonstrasi tindakan keperawatan. Assessment atau sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi assessment formatif atau penilaian proses melalui tugas individu, kelompok, kuis, serta penilaian keterampilan sesuai RPS. Sementara asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran pada mata kuliah ini berupa kuliah interaktif, tutorial, small discussion group, problem-based learning, role play, dan demonstrasi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu buku referensi karya para ahli bidang keperawatan khususnya keperawatan gerontik, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa dapat update informasi, pengetahuan, dan teknologi terkini.
Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan video pembelajaran dengan tema praktika asuhan keperawatan pada lansia, yaitu prosedur tindakan batuk efektif pada lansia, khususnya lansia dengan TB paru. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa. Kita ketemu lagi ya di pembelajaran kita yang berikutnya setelah kemarin kita ketemu melakukan berbagai pengkajian keperawatan pada lansia. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu tindakan atau prosedur tindakan keperawatan, yaitu batuk efektif yang nanti kita ajarkan kepada lansia, khususnya lansia dengan masalah kesehatan paru, diantaranya penyakit TB paru. Nah, kalian sudah siap ya untuk sama-sama kita belajar hari ini? Siap. Sebelumnya, saya akan absen dulu berapa yang hadir pada saat ini supaya kita lebih mantap lagi belajarnya. Saya absen ya? Iya, Ibu. Abdul Majid, Hadir, Ibu. Anina Umaku, Hadir Ibu. Anissa Mata, Hadir Ibu. Vitalia Hadir. Ngaku. Oke. Apakah semua hadir? Hadir, Ibu. Berarti kita bisa langsung mulai pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita belajar, kayaknya kita harus ice breaking supaya lebih fokus dan biar kalian juga agak rileks mengikuti pelajaran pada hari ini. Ice breakingnya sangat gampang. Ice breakingnya itu tangan kepiting atau capitan kepiting. Nah, caranya tangan kiri dibuka, tangan kiri dibuka diarahkan ke temannya. Oke, tangan kiri dibuka diarahkan ke temannya, ya seperti itu. Kemudian tangan kiri sudah. Kemudian salah apa ya? Tangan kiri dibuka ini harus dikasih ke temannya. Jadi Begini. tangannya kita dikasih ke seperti itu ya. Tangannya dia dikasih ke tangannya. Seperti itu, oke? Nah, ya. Nanti saya akan berhitung. Kalau misalnya pada hitungan ketiga itu harus cepat-cepat mencapai, dan yang bisa mencapai dapat hadiah. Dan yang punya jari harus cepat-cepat menghindar biar nggak kena capitan. Ya. Sebelum kita mulai, tahan nafas, konsentrasi. Hitungan ketiga mencapit ya. Hitungan ketiga mencapit. 1, 2. Ya, hadiahnya bisa belajar. Artinya bahwa banyak yang kurang fokus tapi banyak juga yang fokus untuk mencapai. Oke, nah sudah agak rileks? Sudah. Oke, kalau sudah agak rileks kita masuk di materi perkuliahan. Tapi sebelumnya kemarin kan saya sudah membagikan video tentang bagaimana standar prosedur batuk efektif. Nah, kalian pasti sudah menontonnya kan? Sudah. Nah, berarti sekarang saya mau minta pendapat nih, bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Ada yang mau jadi volunteer? Yang mau ngasih Saya. apa? Boleh, silakan. Setelah menonton video tentang batuk efektif pada pasien TB paru, saya memahami bahwa teknik batuk efektif sangat penting untuk mengurangi stres sehingga jalan nafas menjadi lebih bersih. Saya juga belajar bahwa prosedur ini mementingkan etika batuk dan juga penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi. Wow, bagus sekali ya. Artinya bahwa banyak hal yang bisa dipelajari selain membantu mengurangi sekret, kemudian melonggarkan jalan nafas. Penting bagi kita juga untuk menggunakan APD supaya kita sebagai perawat bisa melindungi diri kita dari transmisi penyakit yang dihadapi oleh pasien. Nah, ada yang lain, pendapat yang lain? Ya, Dio silakan.
menurut saya setelah saya menonton video tersebut, saya lebih memahami apa itu batuk efektif dan bagaimana caranya, karena di video tersebut itu menjelaskannya secara sistematik dan lebih mudah untuk dipahami. Saya juga percaya diri bahwa saya bisa melakukannya di praktik laboratorium maupun praktik klinik, terutama pada pasien dengan gangguan jalan nafas pada pasien TB paru. Oke. Sangat bagus ya, artinya bahwa kita bisa punya modal. Sebelum kita tahu, kita sudah punya modal percaya diri, kita sudah punya modal pengetahuan, sehingga kita bisa praktikkan kepada pasien-pasien yang nanti akan kita kelola, baik di masyarakat maupun di klinik rumah sakit. Saya sangat apresiasi, good job buat kalian yang sudah serta memberikan refleksi dan review buat saya. Artinya bahwa kita semua punya fokus untuk belajar hari ini karena kita sudah punya persiapan. Baik, nah hari ini saya akan memberikan bagaimana prosedur tindakan batuk efektif pada lansia. Selain saya memberikan materinya, kita juga akan sama-sama mendemonstrasikan. Nanti saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu dengan salah satu teman kalian. Setelah itu kita akan role play teman kalian di antara kalian yang nanti akan melakukan tindakan tersebut. Kita mulai ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dengan angka statistik. Seperti kita tahu bahwa Indonesia itu berada di urutan kedua dunia setelah India dengan penderita TB paru terbanyak. Ngeri nggak sih? Iya. Jadi sangat banyak penderita TB yang ada di Indonesia. Ini angkanya 1.090.000 per kasus setiap tahun. Jadi itu sangat banyak, sehingga tingkat penularan itu dia sangat tinggi. Transmisi antara orang yang mengalami TB dengan orang yang sehat itu sangat tinggi, sangat rentan. Makanya kenapa disarankan supaya ketika kita berada di tempat-tempat umum itu kita menggunakan APD semacam masker untuk melindungi diri kita. Karena kalau 1.090.000 per tahun, artinya itu tidak akan stuck di situ, tapi akan terus mengalami peningkatan jika kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah transmisi atau penularan. Batuk ini akhirnya dimanfaatkan supaya bisa dipakai sebagai terapi untuk menghilangkan lendir yang menyumbat pada saluran pernapasan. Jadi kalau ada lendir, biasa otomatis itu ada refleks untuk kita batuk, untuk mengeluarkannya. Nah, akhirnya dipakai sebagai salah satu terapi. Kemudian tujuannya yang pertama merangsang terbukanya sistem koleteral. Artinya ada sistem pernapasan dan sistem kardiovaskular yang terbuka ketika kita melakukan batuk efektif. Yang kedua, meningkatkan distribusi ventilasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan volume paru. 4, memfasilitasi dan meningkatkan pembersihan saluran nafas. Jadi kalau lendir sudah keluar, otomatis saluran nafas menjadi lebih lega. Kemudian mencegah terjadinya infeksi, lalu mengatur frekuensi dan pola nafas sehingga mengurangi air trapping. Jadi kalau misalnya kita bisa melatih batuk efektif pada lansia, berarti pola nafas akan lebih teratur dan udara yang terperangkap di paru-paru itu semakin minim. Sementara untuk persiapan pasien, yang pertama kalau kita sudah ketemu dengan kliennya, kita jelaskan maksud dan tujuan tindakan, kemudian mengatur posisi pasien, bisa dengan duduk atau kalau misalnya pasiennya post operasi dia bisa tidur aja. Lalu persiapan lingkungan, yang pertama ciptakan lingkungan yang tenang dan aman, kemudian ya kalau ada screen boleh dipasang. Tapi kalau misalnya pasien lansia biasanya mereka itu apalagi kalau yang di panti jompo biasanya mereka di kamar masing-masing. Oke. Nah, untuk melakukan tindakan yang pertama pasti kan kita akan berkenalan dulu, ya. Kemudian yang pertama kita akan cek dulu di tahap prainteraksi ini program terapi mereka apa. Kemudian kita cek lagi apakah indikasi mereka terindikasi boleh dilakukan tindakan itu. Kemudian jangan lupa cuci tangan, lalu kita siapkan peralatan. Di tahap orientasi kita sudah berinteraksi dengan pasien. Jadi kita memberikan salam, kita menanyakan nama pasien, kita menyampaikan maksud dan tujuan kita, kemudian kita menjelaskan prosedur tindakannya seperti apa, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Udah itu tidak kemana-mana. Kemudian langkah selanjutnya meminta pasien meletakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut, satu tangan di dada, satu tangan di perut. Kemudian kita minta dia untuk melakukan napas perut. Nah sekarang coba kita tarik napas.
tahan, hembuskan dari hidung, tarik lagi, tahan, hembuskan. Nanti pada hitungan ketiga sama-sama, maksudnya pada hitungan ketiga itu nanti setelah hembuskan napas terus dilakukan sebanyak 2 kali. Nanti setelah itu langsung batuk ya. Jadi sekali kita tarik napas, tahan, hembuskan, tarik lagi dari hidung ya. Tidak boleh membuka mulut karena kan nanti transmisi kan. Ya, tarik napas, tahan, hembuskan, perlahan, tarik napas lagi, tahan. Pada hitungan ketiga batuk, 1, 2, 3. Wow. Itu juga membuat imun mereka semakin kuat untuk proses penyembuhan. Nah, saya sudah selesai dengan materinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu saya. Iya, boleh. Ibu, dari yang Ibu jelaskan tadi itu kan selain mengedukasi pasien, kita juga mengedukasi keluarga. Iya, benar. Apakah di antara itu ada hambatan tersendiri dalam mengedukasi pasien? Kadang kan pasien itu terutama lansia ya Ibu, yang saya tahu itu lansia kan kalau misalnya diberikan obat ini pasti ditanya banyak sekali pertanyaannya. Lalu kalau misalnya obat ini pasti bilang ada efek sampingnya ini mungkin sebagian besar dari mereka itu pasti ada yang malas minum obat karena juga tahu kan lansia itu kan kadang mereka malas atau mungkin lupa itu kan. Apakah selain itu ada hambatan lain Ibu? Ya. Baik, pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi memang ketika kita memberikan edukasi kepada pasien atau klien, khususnya klien TB paru, itu memang awalnya mereka menolak. Jangankan untuk menolak pengobatan, mereka menolak kalau mereka sakit TB. Jadi mereka tidak mau dinyatakan itu pasien TB. Itu yang pertama tantangan buat kita yang petugas kesehatan. Nah, tantangan yang kedua itu yang tadi disampaikan bahwa mereka kadang-kadang kalau sudah lihat obat banyak, obatnya besar-besar, jangka waktu minumnya atau jangka waktu pengobatannya lama, mereka otomatis juga sudah menolak sebelum kita sampaikan. Tetapi yang harus kita sampaikan ke mereka bahwa jika mereka tidak mengikuti apa yang disarankan, jika mereka tidak mengikuti terapi dengan baik, berarti mereka bukan hanya membuat diri mereka sendiri sakit, tapi mereka juga akan menyebarkan kepada keluarga, orang sekitar, dan lingkungan. Sehingga mereka bertanggung jawab kalau orang lain sakit, berarti itu karena mereka tidak mau meminimalkan resiko dari harus mengikuti pengobatan. Jadi memang tentu ada hambatan, tapi kita yang harus memberikan penjelasan dengan benar bahwa ini penting buat mereka supaya yang pertama mereka sembuh dan yang kedua tidak menimbulkan penularan pada orang di sekitar mereka. Ya. Masih ada yang lain? Oke, kalau misalnya tidak ada berarti kita lanjut ke praktikum ya. Saya akan pertama mendemonstrasikan kepada kalian gimana cara melakukan batuk efektif, kemudian nanti akan kalian role play untuk demonstrasi. Saya minta volunteernya siapa yang bersedia untuk menjadi pasien. Oke, Rey, silakan Rey. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan demonstrasi latihan batuk efektif, khususnya pada lansia dengan masalah kesehatan paru. Nah, pada tahap persiapan saya sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, kemudian semua hal yang dengan pasien sudah saya cek. Saya sudah cek kondisinya dan pasien tidak ada kontraindikasi, berarti saya bisa langsung melakukan tindakan latihan kepada pasien. Saya juga sudah mencuci tangan ya. Di sini saya pakai aja masker nanti pada saat saya melakukan tindakan. Selamat siang. Selamat siang. Opa. Ya. Dengan Opa siapa kalau boleh tahu umur berapa? Dengan Opa Rey umur 69 tahun. Ya. Nah, Opa kebetulan saya di sini ketika datang untuk melakukan kunjungan kepada lansia di Panti Werda ini saya sudah mengidentifikasi di riwayat kesehatan Opa bahwa Opa sekarang ini sementara dalam proses pengobatan untuk kesehatan paru. Nah, jadi nanti kita mau
latih Opa satu tindakan yang nanti membuat Opa lebih mudah supaya bisa mengeluarkan lendir. Opa banyak lendir kan sih? Kalau batuk? Banyak Bu Suster. Batuk setiap hari, setiap jam? Setiap jam ada Bu Suster. Oke, batuk rasa apa yang sakit? Dada Dada sakit, perut sakit? Boleh Bu Suster. Artinya bahwa Opa belum batuk dengan benar. Opa mau apa yang diajarkan? Mau Bu Suster. Oke, kalau Opa bersedia, nanti Beta ajarkan batuk ini supaya Opa pernapasan lebih lega karena lendir bisa dikeluarkan lewat tindakan batuk efektif. Jadi nama latihan ini latihan batuk efektif. Kita mulai ya Opa ya? Iya Bu Suster. Iya. Nah, pertama kita pakai dulu hand school. Ini supaya Beta juga kan kalau batuk dengan penyakit seperti ini kan dia menular ke Opa. Jadi Beta juga melindungi Beta diri, Opa juga terlindungi sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Nah, setelah Beta nanti Beta ajarkan Opa bagaimana caranya batuk yang benar. Oke, dulu handskun. Kemudian Beta pasang perlak di Opa punya ini. Jadi kalau misalnya Opa batuk nanti Opa kasih keluar lendir, dia tidak kemana-mana. Opa permisi ya? Siap Bu Suster. Ya. Oke. Beta suruh batuk, Opa boleh minum teh hangat. Siap Bu Suster. Ini dulu supaya mengencangkan sekutunya. Toh, jadi ketika kita memberikan air hangat kepada pasien itu dia mengencangkan sekutu. Nah, sudah minum air selesai. Sudah. Oke. Lakukan langkah yang seperti tadi Beta ajarkan. Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Opa tarik nafas dari hidung nih, mulut sambil buka. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi, tarik, tahan, hembuskan. Lagi, tarik, tahan, hembuskan. Nah, sekarang Opa pegang tisu. Nah, satu kali tarik nafas, tahan. Opa tutup mulut, batuk. Oke. Opa lihat tadi kasih. Ada Bu Suster. Opa buang di sini di dalam mangkok putih. Oke. Nah, jadi itu yang kita bisa ajarkan supaya Opa bisa mengeluarkan dahak atau lendir, supaya Opa pernapasan lebih lega. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, ada yang Opa mau tanyakan? Tidak ada Bu Suster. Sudah jelas ya. Jadi nanti kalau misalnya Opa merasa batuk, Opa boleh bikin seperti yang tadi Beta ajarkan. Akan ketemu lagi di sesi-sesi latihan yang lain. Siap. Terima kasih Opa Rey, selamat siang. Siap Bu Suster. Nah, saya sudah mengajarkan ya. Oke, jadi seperti itu angkanya. Nanti setelah saya ajarkan, saya minta untuk didemonstrasi ulang. Yang bersedia, ada volunteernya? Oke, mari silakan. Mari silakan duduk di tempat. Silakan di sini. Yang mau jadi perawat yang mana? Oh, saya ya. Belen yang jadi opanya. Boleh pakai sepatu biar kelihatan lebih real gitu ya. Opa Belen. Ya, silakan. Selamat siang Bapak. Yang Perkenalkan, dengan nama Septian Jaya Tuasamu, perawat yang hari ini untuk mengajarkan Opa caranya batuk efektif. Apakah Opa sudah tahu caranya batuk efektif apa belum? kalau Jadi hari ini saya akan mengajarkan Opa caranya batuk efektif. Sebelumnya Opa batuk bagaimana Opa? Seperti biasa atau iya ada caranya? kayak biasa sah. Kalau Opa batuk itu ada rasa sakit di area dada atau perut di sini Opa? Sakit di area paru. Berarti itu tandanya Opa masih menggunakan cara batuk yang tadi Opa. Jadi saya di sini akan membantu Opa caranya melakukan batuk efektif yang benar ya Opa. Oke, pertama itu untuk memperlancar caranya batuk Opa, kita minum dulu ya Opa. Buka masaknya dulu Opa, biar lebih. Oke Opa, apakah sudah nyaman Opa? Oke. Ikuti langkah-langkah saya Opa untuk melakukan batuk efektif yang benar ya Opa. Pertama, tangankan resepnya tadi. Pertama-tama untuk langkahnya itu taruh tangan kanan di dada, tangan kiri di perut,
tarik nafas, lewat hidung jangan buka mulut. Tahan, hembuskan. Sekali lagi Opa, tahan, hembuskan. Oke Opa. Sekali lagi, tapi dalam hitungan ketiga nanti harus batuk ya Opa. Tapi sebelum itu Opa tahan tisunya dulu biar nanti batuknya di situ ya Opa. Oke, kita ulangi dari awal ya Opa. 1, 2, 3. Tahan, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Sekali lagi Opa, tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi Opa, yang terakhir. Nanti dalam hitungan ketiga Opa harus tarik nafas, terus dalam hitungan ketiga langsung Opa tutup mulut, terus batuk, terus lendirnya dibuang ke tisu ya Opa. Mulai 1, 2, 3. Tarik nafas. Dalam hitungan ketiga langsung buang ya Pak. 1, 2, 3. Bagus Pak. Bagaimana Pak? Ada lendir ke tidak Pak? Ada. Oke Pak. Bisa dibuang ke sini Pak. Oke. Bagaimana perasaannya Pak setelah batuk hari kemarin? Apakah ada rasa sakit di perut? Sengon. Bagus. Oke, tandanya itu tanda batuk yang benar ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, tadi sudah di role play sama Velen dan Septian, itu sudah sangat bagus ya, bahwa praktikum batuk efektif itu sudah bisa ditiru dengan baik. Nah, kalau menurut pendapat kalian, apa yang tadi didemonstrasikan sama Velen dan Septian, bagaimana? Apakah sudah benar langkah-langkahnya? Ya, boleh tulis. Menurut saya itu dari perawatnya itu, yang pertama itu perawatnya itu lupa pakai handphone, yang kedua itu maskernya itu tidak boleh taruh di sembarangan di tempat karena kan itu virus, dan yang ketiga itu lupa pakai itu perlas. Jadi masih ada langkah-langkah yang terlewatkan, padahal itu penting untuk menghindari adanya transmisi penyakit. Nah, beda sepertinya tinggi ya. Oke, ada lagi yang mau kasih pendapat? Ya, boleh. Kalau menurut saya dari perawatnya itu komunikasinya masih kurang karena tidak ada kontrol waktu dan juga tidak menjelaskan tujuan daripada apa yang harus dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada pasiennya. Oke, jadi itu juga harus kita perhatikan ya. Kita juga harus memperhatikan bahwa komunikasi pada pasien itu penting sehingga pasien mau melakukan apa yang kita inginkan. Kita harus jelaskan ke pasien tujuan kita melakukan tindakan ini apa. Tapi sejauh ini apa yang dilakukan sudah cukup baik ya. Masih ada lagi? Pas? Pas. Oke, terima kasih banyak Bella dan Septian, silakan kembali ke tempat. Ya, adik-adik mahasiswa, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana batuk efektif, tindakan yang diajarkan kepada klien khususnya lansia yang mengalami masalah kesehatan atau masalah kesehatan paru. Nah, dengan demikian saya berharap apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa diingat supaya nanti ketika adik-adik bertemu dengan lansia atau klien lainnya yang menderita masalah pernapasan atau penyakit paru, itu bisa diajarkan dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan, keselamatan diri, dan etika, sehingga apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, ini yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat, dan nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikut untuk membahas topik yang berbeda. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran kalian di kelas ini, dan terima kasih karena sudah bekerja sama dalam proses pembelajaran ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Sampai jumpa. Demikian video pengajaran saya untuk mata kuliah keperawatan gerontik. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian sertifikasi dosen tahun 2026.